kuda Troya, Soeharto itu adalah posisi terlemah dalam percaturan politik. Tapi secara bertahap dia bisa merangkak ke top kekuasaan. Dengan cara apapun itu. Tapi inilah yang namanya politik gitu loh. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Genjer-genjer nong kedoan batik keleler. Mae dole teko-teko muputi genjer. Mae dole teko-teko muputi genjer. Oleh sak tenong mungkur sedot sing tole-tole genjer. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Geek Out. Selamat malam semua penonton Geek Out. Kita akan membahas kembali pembahasan yang pernah minggu lalu kita bahas di Rumah Jenderal Ahmad Yani. Karena ini sangat menarik, banyak pertanyaan-pertanyaan DM pribadi ke Instagram kami. Jadi gimana kita bisa menelusuri sejarah pergerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI di tahun 1965. Oke, kita ketemu dengan narasumber kita, Om Geek Out. Selamat malam, Om. Malam. Ya, jadi ada pertanyaan, Om, di Instagram Geek Out mengenai pergerakan G30 September atau G30 SPKI di tahun 65. Itu kan PKI ini tidak berdiri di tahun 60-an. Karena memang pernah berdiri di Indonesia itu kan di tahun 40-an kan. Kalau nggak salah 49 ya. Dari 20-an juga sebenarnya udah ada. Dari 20-an sudah ada. Tapi ada pergerakan di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Kalau nggak salah di tahun 49. Iya. Apakah pergerakan itu sama besarnya dengan pergerakan yang di Jakarta? Nah, kita akan coba membahasnya satu persatu ya. Ya. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya tentang PKI Musso, itu bergerak di tahun 48. Ada yang bilang itu adalah sebuah pemberontakan murni dari Musso karena ia ingin mendirikan negara sosialis. Dan ada juga orang yang bilang, beberapa sejarawan yang berasumsi bahwasannya pergerakan PKI ini tidak didasari oleh pemberontakannya saja, tetapi ada satu peristiwa, yaitu peristiwa RERA. RERA itu artinya realisasi dan rasionalisasi dari pemerintahan Bung Hatta waktu itu yang jadi Perdana Menteri. Untuk apa ya? Jadi kalau misalnya para pejuang Republik dulu itu banyak banget. Jadi untuk masuk ke dalam TNI itu harus disaring dan lebih profesional lagi. Kenapa? Karena waktu itu Bung Hatta beralasan bahwasannya negara tidak punya cukup uang untuk bisa menggaji mereka. Betul. Nah, orang-orang yang tadinya sudah mencapai komandan dalam satu batalion, lalu akhirnya dicopot begitu saja sama pemerintah, pasti menimbulkan kecewa dong. Betul. Nah, itulah yang mengakibatkan pemberontakan ketidakpuasan pada diri mereka, lalu mereka bergabung dengan Musso, membuat golongan sendiri, golongan sakit hati, golongan kiri ya, betul, golongan sakit hati. Itu sebenarnya yang besar memicu bahwasannya tahun 48 itu adalah peristiwa PKI Madiun itu terjadi, gitu loh. Karena sebenarnya mereka yang merasa kecewa dengan pemerintahan Hatta pada waktu itu. Karena pada dasarnya Musso pun juga ikut kecewa karena setelah perjanjian Renville itu kita benar-benar dikepung sama Belanda kan. Nah, itu sebagian termasuk Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin merasa kecewa dengan itu. Gitu loh. Nah, itu yang saya kira mendasari kenapa PKI di Madiun waktu itu tercetus atau terjadi. Dalam sudut pandang saya ya sebagai sejarah entusias. Gitu. Jadi dalam arti kata begini,
kendaraan para barisan sakit hati di masa kepemimpinan Perdana Menteri Hatta, Iya. berarti Partai Komunis Indonesia. Iya, seperti Karena itu. Di saat itu Partai Komunis Indonesia lah partai yang terbesar. Bukan, karena pada saat itulah Musso memproklamasikan Republik Sosial Oh. Soviet di Indonesia itu waktu itu adalah Musso. Karena ya mereka para tentara beranggapan kalau misalnya saya tidak mendapat jatah bagian di Republik Indonesia, mungkin saya bisa dapat jatah bagian di Republik Soviet Musso kalau misalnya itu benar-benar terjadi. Ya, gitu mereka loh. bisa memenangkan. Karena Iya. saat itu mereka itu mungkin termasuk sayap kirinya ya di saat itu ya. Kalau misalnya dibilang sayap kiri nggak bisa juga, karena masalahnya mereka hanya golongan sakit hati kalau misalnya saya bisa bilang. Golongan sakit hati yang tidak terakomodir oleh pemerintah Indonesia, lalu disaring oleh pemerintahan Musso. Bukan pemerintahan Musso, yang akan didirikan oleh Musso itu sendiri. Iya, Gitu. Berarti pernah ditumpas oleh pemerintah Indonesia di tahun 49 pergerakan 48. 48 ini pergerakan PKI di Madiun. Itu Oleh ditumpas. divisi Siliwangi. Oleh divisi Iya, Siliwangi. Berarti jadi- divisi Jawa Barat Pindah, hijrah. Hijrah Makanya ke ada timur. kata-kata hijrah untuk memberantas mereka gitu loh. Oh. Jadi mereka-mereka yang balelo waktu itu segera ditumpas oleh pemerintah tapi melalui divisi Siliwangi, karena waktu itu Diponegoro sama Brawijaya kan belum terbentuk. belum terbentuk. Gitu loh. Masih Divisi Siliwangi. masih divisi Siliwangi, itu divisi Siliwangi yang pertama. Berarti saat penumpasan divisi Siliwangi itu nggak benar-benar tumpas dong. Buktinya tahun 60 Betul, karena dalam posisi Indonesia yang baru merdeka dan ketika itu kita sedang ada agresi militer Belanda, nggak gampang untuk menumpas mereka kan. Kita dihajar berkali-kali loh, Republik Indonesia ini dihajar oleh agresi pertama. Ketika ada agresi, kita ditusuk dari belakang oleh pemberontakan Musso, Ya. PKI, ya kan. Lalu setelah itu, ketika kita menghajar Siliwangi atau pemerintah Indonesia harus menghadapi dua front. Iya. Waktu itu kan agresi Belanda sama pemberontakan PKI Iya. gitu loh. Jadi kalau misalnya apakah mereka waktu itu tuntas, tentu tidak, tentu enggak, karena waktu itu banyak dari pembesar-pembesar PKI yang akhirnya kabur ke Soviet seperti Aidit kan waktu itu Iya. juga kaburnya ke Soviet kan. Tapi setelah kita menang, setelah KMB, setelah itu akhirnya balik lagi ke sini. Mereka pulang lagi dan Betul. bikin partai modern mungkin. Iya, Partai PKI Komunis modern, Indonesia yang lebih karena, modern. saat itu sudah tidak berkiblat ke Soviet lagi, Republik Soviet yang tadi Om cerita tadi. Betul, Soviet ada cerita menariknya sebenarnya. PKI yang tadinya berkiblat sosial ke Soviet, lalu pada akhir 60-an lah ya, 60-an lah, tahun 60-an itu dia sudah berganti kiblat ke Cina. Gitu loh, karena waktu itu dilihat bagaimana masifnya Cina dalam mengembangkan Partai Republik setelah kekalahan Chiang Kai-shek kan. Oh, Jadi iya. setelah diambil Mao Zedong, itu akhirnya PKI menjadi partai terbesar dan partai satu-satunya di Cina. Nah, Aidit melihat dan belajar dari efektivitas Cina untuk bisa menggerakkan partai, lalu akhirnya dibawa ke Indonesia. Apakah di saat tahun 48 pemberontakan PKI yang di Madiun itu dibiayai oleh Soviet? Karena membawa nama komunis Soviet. Belum ada data tentang apakah Soviet membiayai yang pemberontakan Madiun. Tapi masalahnya adalah Musso dan kawan-kawannya itu berkiblat karena mereka melihat ideologi Soviet yang menurut mereka cocok untuk diterapkan di Indonesia. Oh. Saya kira juga nggak mungkin Soviet untuk ikut-ikutan karena tahun 1948 itu mereka baru Perang Dunia Kedua kan. Mereka juga sibuk untuk mengatur negaranya sendiri karena waktu itu Soviet waktu itu kan juga mencaplok banyak wilayah di sekitarnya. Kayak begitu. Karena kalau menurut pandangan saya sebagai orang awam dalam masalah sejarah 30 September ini, kalau memang tidak dibiayai oleh Uni Soviet, terus saat kekalahan PKI yang berbasis komunis Soviet, terus dibubarkan oleh pasukan divisi Siliwangi dan mereka tumbuh lagi di tahun 60-an dengan PKI yang notabene itu komunis dari China. Berarti mereka ini nggak teguh
pemikirannya? Jadi Kenapa gini. pindah gitu dari Soviet kok ke Cina gitu? Enggak, jadi gini, kalau misalnya kenapa pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak dibiayai kan kenapa mereka bisa langgeng sampai tahun 65 itu kan Betul, intinya kan. Jadi kenapa mereka bisa begitu? Karena ketika ditumpas, kan setelah itu PKI tidak dimasukkan sebagai organisasi terlarang. Tahun 48. Tahun 48. Mereka tetap bisa, hanya pemberontakannya aja yang ditumpaskan, tapi kan partainya tidak dilarang pada waktu itu. Oh, partai. PKI dilarang itu kan setelah tahun 66 Supersemar keluar kan. Iya. Nah, itu dia. Ketika mereka pemberontakan ditumpas, jadi pembesar kader-kader PKI-nya mereka kirim keluar ke Soviet, ke China. China waktu itu belum terlalu inilah karena belum baru merdeka kan. Nah, di Soviet yang banyak gitu loh. Kader-kader seperti Aidit, Lukman, Nyoto itu mereka pasti pernah mengenyam pendidikan di Soviet. Baru mereka dikirim ke Indonesia di tahun 50-an, membesarkan partai dan akhirnya mereka menjadi besar. Gitu loh. Kalau misalnya kita mau ngelihat peristiwa di tanggal 30 September malam atau yang Bung Karno bilang gestok, gerakan 1 Oktober, itu kita nggak bisa ngelihat dalam saat itu aja. Kita harus mundur beberapa tahun ke belakang. Karena itu puncaknya. Bibit-bibitnya itu adalah ya ketika tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Tahun-tahun sebelumnya mereka PKI ini sudah bersitegang dengan Angkatan Darat, dengan partai murba yang sampai dibubarkan itu kan juga gara-gara Aidit. Provokasi Aidit kepada Bung Karno akhirnya partai murba juga dibekukan gitu loh ya kan. Lalu PNI juga sama pernah berseteru juga sama PKI. Itu pertarungan politik. Kalau misalnya bisa dilihat itu pertarungan politik. Yang jadi masalah adalah kenapa pertarungan politik yang saat itu harusnya menyasar para elit bisa mengambil korban banyak dari para akar rumput. Itu aja yang jadi yang jadi penyesalan terbesar harusnya. Nah, kenapa harus di tahun 65? Apakah ada kaitannya dengan Kup Dewan Jenderal yang konon katanya didalangi oleh negara lain? Iya. Pertama, Kup Dewan Jenderal itu sudah dibuktikan secara waktu itu sudah dibuktikan sebenarnya dalam memoarnya Subandrio sebagai Waperdam. Itu dalam bukunya dia juga menuliskan bahwasannya dia sudah menerima bukti bahwasannya ada bukti-bukti bahwasannya Dewan Jenderal itu ada, tapi itu sudah dibuktikan itu palsu. Ada satu bukti yang namanya surat dari pemerintah Inggris, Andrew Gilchrist, Inggris atau Polandia gitu ya. Itu selalu bermakna our army local friend. Itu ada kata-kata seperti itu. Jadi seakan-akan mereka para kapitalis berhubungan dengan para pejabat-pejabat teras angkatan darat di Indonesia. Ya kan? Nah, kalau misalnya tadi dibilangnya ada yang mendanai nggak? Kita kita bisa ngelihat dari yang paling gampang deh. Yang paling gampang kita bisa melihat dari pidato nawaksaranya Bung Karno. Pidato pertanggungjawaban terakhir Bung Karno sebelum ia dilengserkan dari kursi kepresidenan. Pidatonya namanya Nawaksara, Nawa Aksara. Jadi 10 poin. Maksud dia seperti itu, 10 poin. Di situ dia bilang bahwasannya dia tuliskan karena dia sebagai presiden pasti dia punya tanggung jawab ya. Iya, dia punya punya pemberitaan yang sudah A1 dong dari intelijennya semuanya. Itu dia bisa menyimpulkan bahwasannya PKI itu sebenarnya kejadian gestok itu ada 3. Yaitu kebelingernya pemimpin PKI, lihainya Nekolim, ada oknum yang tidak bertanggung jawab, dia bilang. Kebelingernya pemimpin PKI ini termasuk yang bisa mematahkan bahwasannya orang-orang yang tidak percaya bahwasannya PKI itu sebenarnya terlibat. Tapi sebenarnya terlibat. Terlibatnya, kenapa kita tahu dia terlibat? Karena ketika Mahmilub, itu mereka benar-benar ada bukti otentik bahwasannya biro khusus yang dipimpin oleh Syam Qamaruzzaman itu benar-benar ada. Itu dia. Jadi bukan katanya-katanya lagi, itu bukti persidangan. Berarti mereka itu menunggu sampai 22 tahun setelah tahun 48 dan ke tahun 65 untuk melakukan agresi kembali di Republik tercinta ini. Iya,
Momennya adalah kalau menurut mereka adalah ketika Bung Karno sudah sakit, gitu loh. Itu sudah mulai sakit-sakitan kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya menurut saya itu ada dua kekuatan besar di samping Bung Karno yang saling berebut kekuasaan. Iya. Angkatan Darat dan PKI. Bung Karno perlu mereka. Karena untuk menyeimbangkan Angkatan Darat itu Bung Karno butuh PKI. Untuk menyeimbangkan PKI, Bung Karno butuh Angkatan Darat, gitu loh. Jadi semuanya sebenarnya dipimpin mindsetnya itu mindset Bung Karno, gitu loh. Memang Bung Karno yang membesarkan mereka, gitu loh. Tapi mungkin Bung Karno tidak menyangka bahwasanya apa yang dia besarkan akan memakan dirinya sendiri, kayak begitu. Gitu. Oke. Jadi Sobat Kikout, kita harus paham dan jangan salah menerka-nerka. Jadi kita harus menelusuri sejarah awal dari pergerakan G30 September ini dari tahun 48 sampai tahun 65. Dia melakukan pergerakan ini menunggu selama 22 tahun untuk melakukan pergerakan itu kembali karena menunggu sang paduka atau Bung Karno itu sakit gitu Iya, ya. karena kalau misalnya kita mau jujur, PKI buat apa melakukan pemberontakan pada saat itu? Tidak menguntungkan sebenarnya kan. Pertama, pada pemilu 55 dia masuk dalam partai terbesar keempat. Oke. Kalau misalnya dia melakukan pemberontakan, bodoh sekali karena untuk menunggu beberapa tahun lagi aja sebenarnya dia sudah jadi partai populer. Betul. Gitu loh. Kalau misalnya dia mau nunggu pemilu berikutnya, mungkin yang lebih banyak masuk di DPR itu adalah orang-orang mereka. Iya. Mereka bisa merubah sistem dari dalam, gitu loh. Tapi kenapa mereka malah melakukan pemberontakan? Ya itu tadi dipicunya mungkin ya karena kalau misalnya mereka tidak melakukan pemberontakan, mereka akan digilas oleh Angkatan Darat. Intinya seperti itu. Jadi siapa kuat duluan saat itu? Iya, siapa yang memulai lebih dulu? Karena kepercayaan diri Partai Komunis Indonesia yang ada di negeri tercinta ini juga memang mungkin saat itu banyak negara-negara komunis yang berkembang. Saat itu iya. Iya kan? Saat itu iya. Ideologi komunis masih jadi ideologi yang laris manis di dunia Iya, kan. Kalau sekarang kan udah nggak ada sama sekali. Udah nggak ada sama sekali. Ada lah beberapa tapi kan masih ya ketinggalan zaman lah istilahnya lah. Dan apakah ideologi itu akan muncul kembali di kemudian tahun? Dengan kebosanan-kebosanan masyarakat dunia dengan keadaan yang seperti sekarang. Gus Dur pernah berbicara dalam suatu kesempatan itu kan ada di video Kikout yang kemarin kan. Iya. Untuk memberangus sebuah institusi atau memberangus sebuah partai itu bisa dilakukan. Tapi untuk memberangus ideologi, untuk memberangus pikiran itu hal yang nggak mungkin untuk dilakukan. Mungkin di masa depan kita nggak akan lagi ketemu sama yang namanya ideologi sosialis, tapi mungkin dia berganti nama. Betul. Kita kan nggak tahu juga. Dulu sebelum nama ideologi sosialis ini, dulu kita namanya Marxis, lalu berganti menjadi sosialis, ya kan? Lalu berganti menjadi komunis, ya kan? Bung Karno punya penjabaran tersendiri pada ideologi sosialis ini bernama Marhaen, ya kan? Semuanya punya itu sendiri, punya baju masing-masing seperti itu. Oke, Om Kikout. Jadi kejadian di tahun 1965, 30 September itu adalah hal yang sangat gelap bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu? Ada dua yang terjadi kalau menurut saya ya. Pertama adalah percobaan pemberontakan yang di dalamnya ada PKI, lalu pertarungan politik. Ini sebenarnya adalah pertarungan politik di dalam elit politik Indonesia, termasuk di dalamnya Bung Karno, PKI, dan juga para Angkatan Darat. Masalahnya adalah ketika PKI tidak berhasil dalam pemberontakan yang dia susun, yang dia pikir dia bisa mempengaruhi sebagian dari Angkatan Darat, perwira Angkatan Darat, akhirnya dia dihajar oleh Angkatan Darat itu sendiri. Ada yang bilang ini adalah CIA di belakangnya. Saya kira itu sangat memungkinkan sih. Itu memungkinkan sekali karena dari pidato Bung Karno yang Nawaksara itu dia bilang adalah lihainya Nekolim. Tapi intinya itu adalah campur tangan pihak lain. Iya, Blok Barat. Ada yang bilang malah lebih jauh lagi ini adalah campur tangan dari KGB. KGB juga ikut berperan. Kenapa mata-mata Uni Soviet di sini ikut campur? Karena kita sudah mengubah kiblat
PKI-nya sudah mengubah Dari kiblat Soviet ke dari China. Soviet ke China. Seperti itu Iya. gitu loh. Nah, makanya ada yang namanya dulu kita namanya poros Jakarta Peking, ya kan? Poros Jakarta Peking itu adalah bagaimana harmonisnya kita Jakarta sama Cina. Nah, pertarungan elit inilah yang akhirnya menurut saya publik juga agak tidak fair dalam menanggapi pertarungan politik di atas. Kita sebagai rakyat mungkin ya taunya hanya ribut. Iya. Tapi kalau misalnya kita mau lihat ini adalah pertarungan politik yang dimenangkan oleh Soeharto. Iya. Pasti. Karena waktu itu sebagai kandidat, sebagai bukan kambing hitam. Kuda Troya, Soeharto itu adalah posisi terlemah dalam percaturan politik. Tapi secara bertahap dia bisa merangkak ke top kekuasaan. Iya. Dengan cara apapun itu. Tapi inilah yang namanya politik gitu loh. Dan Soekarno kalah. Itu harus dimaklumi sama semua orang. Pertarungan politik adalah ya seperti ini gitu loh. Dengan cara apapun itu. Berarti dengan kondisi seperti itu, setelah kejadian pergerakan 30 September dan nama saat itu nama Presiden Indonesia yaitu Bung Karno jatuh namanya, dan masyarakat sudah tidak trust lagi, menjadi nama Pangkostrat ya? Iya, Pangkostrat. Pak Soeharto itu ya. Jadi namanya naik. Apakah gara-gara hal seperti itu jadi beliau menjadi presiden kedua? Untuk menjadi presiden pasti ada tahapan dan juga lawan politik yang harus dilalui. Iya dong, termasuk Bung Karno yang waktu itu sangat didukung sekali oleh para rakyat dan juga bawahan militernya. Ya. Tapi kenapa Pak Harto bisa untuk mencapai top kekuasaan ya? Makanya saya bilang tadi ini adalah pertarungan politik. Secara kasat mata kita mungkin nggak akan ngelihat, gitu loh. Ya. Tapi untuk mereka para elit, mereka pasti akan merasakan bagaimana ketika pertama kali Soeharto dipanggil ke istana untuk membicarakan masalah G30S, dia tidak mau, ya kan? Kalau misalnya Omar Dhani bilang di dalam memoarnya bilang Harto dipanggil tidak mau, itu saya nggak kaget. Itu namanya sudah insubordinasi. Namanya sudah melanggar perintah yang mulia tertinggi sebagai pemimpin militer tertinggi kan waktu itu Bung Karno harusnya dia sudah dipecat dari militer karena dia sudah berani melawan. Tapi kan tidak. Karena waktu itu Pak Harto didukung penuh oleh Angkatan Darat. Setelah sepeninggalnya Yani sebagai Menpangat, jadi Angkatan Darat lebih mempercayai Pak Harto untuk jadi Menpangat caretaker Menpangat pada saat itu dibanding pilihan Bung Karno Jenderal Pranoto Rekso-Samudro waktu itu. Seperti itu gitu loh. Jadi, makanya saya bilang ini pertarungan politik sebenarnya. Ya, benar. Jadi teman-teman Sobat Kikat, kita juga harus memahami secara detail tentang sejarah 30 September yang sudah berapa tahun ya. Sekarang kan bulan September tahun 2001 itu kejadiannya tahun 65. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi tetap kita harus mengenang tragedi-tragedi itu sampai 500.000 orang kalau nggak salah ya. Pembantaian itu. Iya. Ada yang bilang sampai 3 juta orang, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ucap, nggak salah kutip, Sarwo Edi sendiri mengatakan bahwasannya pembantaian rakyat yang dimotori oleh militer saat itu sampai di atas 3 juta orang. Nah, seperti itu kan. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Jadi nggak usah kita mau termakan isu ataupun hal-hal yang mempropaganda, memecah belah masyarakat Indonesia. Iya, yang saya takut adalah ketika kemarin kita sempat memanas atau bisa dibilang menghangat ketika pemilihan presiden kemarin kan? Iya, betul. Mungkin yang dirasakan oleh orang-orang di tahun 65 adalah seperti itu. Ya. Panasnya politik, tensi politik pada saat itu mungkin kalau misalnya kemarin aparat kita itu berpihak pada salah satu kubu, kelar. Gitu loh. Untungnya aparat kita netral. Dan untungnya masyarakat Indonesia juga udah cerdas-cerdas. Ya, ada yang cerdas, ada yang enggak juga kan. Kan kalau misalnya kemarin tahun yang pemilihan presiden kemarin, berapa banyak dari keluarga yang harus terpisah gara-gara pilihan politik? Betul nggak? Betul. Berapa banyak teman yang harus berpisah gara-gara pilihan politik? Padahal itu cuma masalah politik. Iya, jadi ikut campur. Iya, digeser ke masalah agama, digeser ke masalah apa. Seperti itulah tensi tahun 65 saat itu. Karena masalahnya 65 adalah militer pada saat itu berpihak ke salah satu sisi. Itu aja.
Oke. Jadi itu yang perlu diwaspadai teman-teman Geek Out. Oke, apa namanya? Begitulah percakapan kita kali ini mengenai tragedi 30 September. Semoga itu adalah tragedi berdarah terakhir yang ada di Republik Indonesia ini. Oke, Sobat Geek Out. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, tonton terus, bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geek Out.